Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran dalam pembelajaran yang kami ambil melalui YouTube. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 itu sendiri. Sebentar. Baik, yang pertama itu ada Mutiatun Zukria, kemudian ada saya sendiri, Dwi Aulia Ariska, dan Fatia Handayani, Nur Tanzilia Agustin, dan Satriadi. Nah, berikut adalah video kegiatan pembelajaran yang kami analisis, yang kami dapatkan di YouTube. Nah, video pembelajaran tersebut membahas tentang tematik 3 atau tema 3 tentang kegiatan sehari-hari yang di mana ada 3 poin yang dilaksanakan, yaitu mengenal letak denah, kemudian mengenal pola irama menggunakan sumpit, dan mengenal nilai mata uang. Nah, untuk yang pertama itu metode analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Untuk strength kekuatannya. Nah, pada video tersebut penggunaan teknologi yang menarik dan sangat beragam. Nah, di mana guru mengajar di kelas menggunakan media pembelajaran berupa LKPD interaktif, kemudian denah, koin, stick, laptop, dan LCD proyektor. Nah, penyampaian materi yang dilakukan oleh guru itu lebih menarik bagi peserta didik karena menggunakan teknologi dan media yang sangat beragam. Tadi ada denah atau untuk mengenali rumah atau mengenali denah, kemudian koin untuk mengenali mata uang, kemudian ada stick untuk mengenali pola irama. Nah, kemudian penyampaian materi lebih menarik dan peserta didik itu terlibat aktif di kelas, di mana mereka belajar melalui alat digital dan bermain secara peran. Nah, kemudian yang kedua itu guru sebagai fasilitator bagi peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran aktif dan interaktif, di mana guru sangat interaktif dengan peserta didik dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan ceria. Kemudian yang di sini ada yang kedua ada weakness atau kelemahannya. Nah, pada video tersebut guru itu kurang memanfaatkan teknologi dan media yang sudah tersedia di kelas seperti speaker dan PowerPoint. Di mana pada video tersebut itu speaker itu tidak digunakan, hanya diletakkan saja di meja. Jadinya guru tersebut kurang memanfaatkan media yang ada begitu. Kemudian untuk peluang dan ancaman akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan opportunities yaitu atau peluang. Nah, hal-hal yang terkait dengan peluang yang pada video tersebut. Yang pertama di sini penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, hal tersebut memberikan peluang yang sangat besar untuk guru dapat berinovasi dalam metode pembelajaran, sehingga meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua di sini yaitu guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan menarik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, guru dapat menggunakan stick sebagai alat untuk menentukan irama dan juga denah untuk menentukan jalan rumah-rumah. Dan selanjutnya di sini, nah hal tersebut dapat meningkatkan pendekatan kreatif sehingga siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya di sini yaitu threat atau ancaman. Nah, adanya resiko peserta didik kurang fokus terhadap tujuan pembelajaran sehingga dapat memungkinkan peserta didik lebih tertarik pada elemen-elemen hiburan dalam game tersebut daripada aspek edukatif yang telah diberikan oleh guru, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Mutia. Selanjutnya, untuk aspek yang dinilai dari video tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan.
Halo, kepada Fathia. Apakah sudah terdengar? Sudah, cuma mendengung suaranya, Pak. Mungkin HP-nya dijauhkan. Tes, tes 1, 2. Apakah terdengar? Sudah jelas. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk aspek yang dinilai dari video yang sudah ditampilkan. Dari segi jenis teknologi yang digunakan sudah sangat beragam, mulai dari LCD, speaker, laptop, LKPD, serta denah. Dan jenis multimedia yang digunakan itu berupa gambar. Peserta didik, guru dapat memvisualisasikan hal yang menjadi target tujuan pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik. Dengan menggunakan teknologi yang di atas, guru memanfaatkan media visual mulai dari gambar, lalu ada audio itu berupa irama yang dibuat oleh peserta didik, serta benda konkret yang langsung dilihat oleh peserta didik untuk dalam proses pembelajaran. Hal itu membuat peserta didik dapat memahami secara langsung bagaimana materi-materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Fathia Handayani. Selanjutnya untuk kekuatan dan kelemahan teknologi dan multimedia yang digunakan akan dijelaskan oleh Nur Tanzilia Agustin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, serta kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang pertama yaitu terkait dengan kekuatan atau keunggulan dari teknologi dan multimedia yang digunakan. Nah, di sini dari segi interaktivitas, di mana dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam video tersebut menggunakan media berupa denah dan juga terdapat LKPD interaktif. Nah, dari denah dan LKPD interaktif ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga proses pembelajaran lebih terlihat efisien dan juga terlihat lebih efektif. Yang kedua itu dari segi visualisasi. Nah, media yang digunakan oleh guru dari segi visualnya sudah menayangkan atau dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya itu dari segi aksesibilitas. Nah, di mana dari segi penggunaan ini teknologi yang digunakan oleh guru dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya dan juga dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan, sehingga proses pembelajaran tidak terlihat monoton dan juga tidak membosankan dan membuat peserta didik jenuh dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya itu terkait dengan kekurangan atau kelemahan teknologi dan multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam video tersebut, yaitu menurut kelompok kami, dari segi analisis yang telah kami lakukan dalam video tersebut, kami tidak atau belum menemukan kelemahan atau kekurangan teknologi maupun multimedia yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, karena terlihat dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat terlihat peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan guru juga sudah memanfaatkan multimedia dan juga teknologi yang ada secara maksimal, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk peluang dan ancaman akan dijelaskan oleh Kak Sapriyadi. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan ancaman integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran jika diterapkan di Indonesia. Di sini yang pertama yaitu peluang, di mana yang pertama peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan efektif serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Di sini seperti yang kita ketahui, jika kita menggunakan teknologi atau jenis animasi yang kita tayangkan kepada peserta didik akan menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Yang kedua, di sini pembelajaran yang fleksibel. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Di sini teknologi ini bisa membuat kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan dari materi tersebut. Misalnya gambar-gambar atau media-media tidak tersedia di sekolah, maka dapat kita menggunakan teknologi untuk menambah media-media tersebut agar tercukupi apa yang dibutuhkan oleh materi tersebut. Yang kedua, di sini ancamannya yang pertama, kesenjangan digital, di mana perbedaan akses terhadap teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat memperlebar kesenjangan pendidikan. Di mana di sini seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu belum merata gitu, fasilitas pendidikannya, di mana di perkotaan sangat jauh fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daripada di pedesaan, sehingga jika teknologi ini digunakan maka sekolah-sekolah yang di pedesaan itu tidak memiliki akses untuk itu. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Beberapa guru dan peserta didik mungkin enggan beradaptasi dengan metode pembelajaran baru yang berbasis teknologi. Di sini seperti yang kita dapatkan informasi dari sekolah tempat PPL, beberapa guru yang apalagi yang menjelang usia pensiun itu enggan untuk belajar teknologi seperti itu, ataupun sulit untuk menangkap perubahan-perubahan baru tentang teknologi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya. Jadi sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Saya kembalikan ke Ibu.